Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Oke, di sini aku Khofifah Fauzia Amini akan membahas tentang metode pembelajaran. Kira-kira menurut kalian tahu nggak sih apa metode pembelajaran? Yuk kita belajar bersama-sama. Oke, aku akan menjelaskan apa itu metode pembelajaran menurut para bahasa dan istilah. Metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran. Dalam bahasa yang lebih sederhana, metode pembelajaran adalah cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran. Menurut para ahli, metode pembelajaran adalah suatu cara dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa yang teratur, terstruktur, dan integrisasi. Metode pembelajaran juga bisa diartikan sebagai strategi atau serangkaian cara yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran dalam rangka mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Amir 2013, metode pembelajaran mengajar pada diartikan sebagai cara-cara yang dilakukan untuk menyampaikan atau menanamkan pengetahuan kepada subjek didik melalui sebuah kegiatan pembelajaran mengajar baik di sekolah, rumah, kampus, pondok, dan lain-lain. Yang kedua, menurut Brunner dalam Degang 1989, teori pembelajaran ialah prediktif dan deskriptif. Prediktif karena tujuan utama teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal, sedangkan deskriptif karena tujuan utama teori pembelajaran adalah menjelaskan proses belajar. Yang ketiga, Bonwell and Wilson berpendapat bahwa metode pembelajaran merupakan strategi atau prosedur yang digunakan untuk membantu sistem dan memahami dan mengingat informasi secara efisien. Metode tersebut bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran aktif dan partisipatif yang melibatkan siswa secara langsung. Lalu, berbagai jenis metode pembelajaran. Di sini aku akan menjelaskan beberapa poin ya teman-teman. Yang pertama, pembelajaran langsung. Metode ini melibatkan pengajaran langsung dari guru kepada siswa. Guru memberikan penjelasan, mendemonstrasikan konsep, dan memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Metode ini melibatkan kerjasama antara siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siswa berinteraksi, berdiskusi, dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Metode ini menanamkan pada pemecahan masalah nyata sebagai landasan pembelajaran. Siswa diberi masalah atau tanggapannya harus mereka selesaikan dengan menetapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Metode ini melibatkan siswa dalam proyek nyata yang relevan dalam metode pembelajaran. Siswa bekerja secara mandiri atau dalam kelompok untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek mereka. Manfaat penelitian. Oke, baiklah, di sini aku akan melanjutkan yang tadi. Pembelajaran daring. Metode ini melibatkan penggunaan teknologi dan internet untuk memberikan pembelajaran secara online. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran, berinteraksi dengan guru sesama siswa, dan menyelesaikan tugas-tugas secara daring. Yang keenam, pembelajaran berbasis proses. Metode ini menerapkan pada proses pembelajaran daripada para ahli. Siswa diajak untuk berpikir kritis, mengajukan pertanyaan, dan mencapai pemahaman yang mendalam tentang konsep yang dipelajari. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan jenis-jenis metode pembelajaran. Di sini ada beberapa poin ya teman-teman. Yang pertama, metode diskusi. Oke, kelebihan dari metode diskusi yaitu metode
Metode ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa, melatih keterampilan berpikir kritis, dan mempromosikan pembelajaran kolaboratif. Namun kekurangannya, metode ini bisa menjadi tidak efektif jika siswa tidak siap atau tidak mau berpartisipasi dalam diskusi. Yang kedua, metode demonstrasi. Oke, metode yang ini kelebihannya yaitu metode ini dapat membuat perhatian siswa terpusat sehingga lebih mudah memahami materi. Proses belajar menjadi lebih terarah, materi terlebih terkesan dan melekat lebih lama di antara siswa lainnya, serta memudahkan guru dalam menjelaskan materi dan meminimalisir kesalahan. Selanjutnya, kekurangan, yaitu metode ini membutuhkan persiapan yang matang dan bisa menjadi tidak efektif jika demonstrasi tidak dilakukan dengan baik. Yang ketiga, metode ceramah. Kelebihannya, metode ini memungkinkan guru untuk menyampaikan informasi secara langsung dan efisien kepada beberapa siswa sekaligus. Namun kekurangannya, metode ini cenderung bersifat satu arah dan bisa menjadi membosankan bagi siswa. Selain itu, metode yang dikuasai siswa sangat terbatas pada materi yang dikuasai guru saja. Oke, selanjutnya, setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memiliki metode yang paling sesuai dengan kebutuhan konteks pembelajaran. Oke, baiklah teman-teman, dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini ialah kesimpulan dari berbagai metode pembelajaran ialah bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan oleh guru dalam memiliki metode yang sesuai dengan konteks pembelajaran dan kebutuhan siswa. Tidak ada metode pembelajaran yang mutlak terbaik karena efektivitas metode pembelajar tergantung pada faktor-faktor seperti tujuan pembelajaran, karakter siswa, materi pembelajaran, dan lingkungan belajar. Selanjutnya, memiliki metode pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan siswa, memfasilitasi pemahaman yang mendalam, melatih keterampilan praktik kritis, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kolaboratif. Metode pembelajaran seperti diskusi, demonstrasi, ceramah, dan lainnya dapat digunakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Oke, yang terakhir, penting bagi guru untuk menggabungkan berbagai metode pembelajaran dalam rangka menciptakan pengalaman belajar yang beragam dan menarik bagi siswa. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, guru dapat memilih dan mengadopsi materi yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Oke teman-teman, cukup sekian dari aku tentang pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, Anda bisa memberikan pertanyaan ataupun masukan dalam kolom komentar berikut ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.